Ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan ketenangan pikiran perlu kalian lakukan. Tetapi jika semua itu belum kamu dapatkan, saya harap kamu harus mendapatkannya. Dan bagaimana Anda mendapatkan itu semua? Anda berada di posisi yang tepat. Dengarkan video ini. Mari kita rubah sifat yang ada di pikiranmu. Ayo kita mulai. Jangan mikir yang berat-berat. Udahlah, jalani aja. Overthinking itu tanda kurang kerjaan. Padahal, tidak semua orang yang berpikir banyak itu lemah. Kadang mereka hanya sedang menyusun ulang cara pandangnya, sedang mencoba berdamai dengan diri sendiri. Tapi karena tidak ada ruang untuk itu, pikiran mereka jadi senjata yang berbalik menyerang ke dalam. Sekarang kita bahas soal fokus. Karena fokus itu bukan cuma soal kerjaan. Fokus adalah bentuk kendali. Dan kendali itu menenangkan. Coba kamu ingat kapan terakhir kamu benar-benar tenggelam dalam sesuatu. Entah membaca, menulis, memasak, atau ngobrol dengan seseorang yang bikin kamu lupa waktu. Itu bukan cuma produktif, tapi juga menyembuhkan. Fokus membuat kita hadir. Dan kehadiran adalah bentuk kebebasan. Karena di momen itu, kita tidak lagi dikejar bayangan masa lalu atau prediksi masa depan. Kita cukup di sini. Tapi tentu, tidak semua orang bisa langsung duduk tenang dan fokus. Ada orang yang baru buka buku 1 halaman, pikirannya sudah lari ke 7 tempat. Ada yang baru mulai kerja, langsung buka tab lain. Ada yang setiap 5 menit harus lihat ponsel. Kamu tidak sendirian. Ada alasan biologis kenapa kita kesulitan fokus. Setiap kali kamu berpindah perhatian, otakmu melepaskan sedikit dopamin. Dan dopamin itu candu kecil, memberi ilusi bahwa kamu sedang sibuk, padahal tidak bergerak kemana-mana. Itu kenapa scrolling bisa terasa produktif, padahal kita hanya memberi makan distraksi. Jadi saat kamu merasa tidak bisa fokus, mungkin kamu bukan orang yang tidak disiplin. Mungkin kamu cuma belum tahu cara membuat otakmu berhenti mengejar dopamin kecil dan mulai memberi ruang pada kepuasan yang lebih dalam. Salah satunya adalah dengan latihan sederhana. Tulis pikiranmu. Setiap pagi sebelum apapun. 1 halaman saja. Tidak untuk dibaca. Tidak untuk disimpan. Hanya untuk dikeluarkan. Itu bukan tulisan. Itu pembersihan. Karena pikiran yang tidak dikelola akan menumpuk dan menyesakan. Dan ini bukan teori semata. Banyak profesional sukses melakukannya. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tahu. Pikiran harus diurai agar bisa dipakai. Kamu juga bisa mulai dari situ. Duduk. Diameter tulis apa saja yang muncul. Atau kalau kamu tipe yang tidak suka menulis, cobalah berjalan sendiri tanpa ponsel. 15 menit. Tanpa tujuan, bukan untuk olahraga, tapi untuk memberi ruang agar pikiranmu tenang, tanpa harus dimatikan. Fokus bukan soal kerja keras, tapi soal memilih satu hal dan menyadari, aku mau hadir di sini. Dan kalau kita bicara soal berpikir positif, jangan bayangkan kutipan motivasi murahan. Itu bukan solusi, itu penyangkalan. Positif itu bukan memaksa diri untuk selalu senang, tapi punya kekuatan untuk berkata, aku tahu ini sulit, tapi aku bisa melalui ini. Kadang kita butuh pesimis untuk tahu risikonya. Tapi jangan berhenti di sana. Karena orang yang hanya hidup dalam antisipasi tidak pernah berani melangkah. Dan orang yang terlalu positif tanpa dasar akan mudah hancur saat kenyataan datang. Jadi seimbang. Lihat kenyataan. Akui rasa takut, tapi tetap ambil langkah. Kamu bukan orang lemah karena merasa gagal fokus. Kamu juga bukan bodoh karena pikiranmu sering negatif. Tapi kamu akan jadi kuat saat kamu memilih untuk mengubahnya. Pelan-pelan, dengan cara yang masuk akal. Bukan dengan ilusi motivasi, tapi dengan rutinitas yang konsisten. Karena pikiranku hari ini adalah hasil dari kebiasaan berpikirku kemarin. Dan pikiran besok, bisa aku bentuk mulai hari ini. Bayangkan kalau kamu mulai besok pagi, duduk sebentar, tarik napas,
Tulis satu kalimat. Hari ini aku memilih tenang. Lalu lakukan satu hal yang kamu tahu bisa membuatmu hadir. Tanpa harus sempurna. Tanpa harus jadi orang lain. Cukup jadi kamu yang sadar bahwa pikiranmu bukan musuh, tapi alat yang perlu kamu arahkan. Dan kalau kamu merasa sulit, itu wajar. Karena ini bukan sesuatu yang bisa selesai dalam semalam. Tapi jika kamu bertahan, hari-hari ke depan bisa terasa jauh lebih ringan. Dan mungkin, di titik itu, kamu tidak lagi dikuasai pikiranmu. Tapi kamu bisa menggunakannya untuk menciptakan hidup yang kamu pilih sendiri. Poin ketiga, pilih kata-kata Anda dan berkomunikasilah dengan maksud yang jelas. Kamu pernah nggak mengucapkan sesuatu yang sebenarnya kamu pikir hanya sepele, tapi ternyata menyisakan luka yang dalam untuk orang lain? Atau sebaliknya, kamu pernah menyesal karena nggak ngomong apa-apa, padahal kamu tahu kamu seharusnya bilang sesuatu. Seperti yang sudah kita bahas di poin sebelumnya, pikiran yang tidak terlatih bisa membawa kita ke tempat-tempat yang semrawut. Tapi setelah pikiran, apa yang datang berikutnya? Ya, ucapan. Karena mulut adalah pintu keluar dari pikiran yang selama ini bersembunyi. Masalahnya, pintu ini seringkali terbuka terlalu cepat, sebelum isinya siap untuk keluar. Dan hasilnya, kata-kata yang tidak terencana, tidak utuh, tidak jernih, yang akhirnya malah lebih banyak menyakiti daripada menjernihkan. Sekarang coba kamu bayangkan satu percakapan yang belum selesai, yang masih menggantung di kepalamu, mungkin dengan pasanganmu, atau teman yang dulu pernah dekat, atau bahkan dirimu sendiri. Lalu tanyakan dalam hati, apa yang sebenarnya ingin aku katakan saat itu? Dan kenapa aku nggak bisa bilang itu dengan jelas? Mungkin karena kamu takut disalahpahami. Mungkin karena kamu ingin terlihat baik. Atau mungkin karena kamu sendiri belum tahu maksudmu sepenuhnya. Dalam hidup, tidak semua orang gagal karena perbuatan. Banyak juga yang gagal karena kata-kata. Satu kalimat tergelincir, satu nada yang terlalu tinggi, satu lelucon yang ternyata menyentuh luka lama. Dan hubungan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam satu sore. Bukan karena niatnya jahat, tapi karena kita terlalu sering bicara tanpa menimbang dan terlalu jarang bertanya, apa maksudku sebenarnya? Kita hidup dalam budaya yang sering memuji orang yang pandai berbicara, yang bisa cepat menjawab, yang bisa melempar candaan, yang bisa menyesuaikan diri dengan siapapun. Tapi sayangnya, kita jarang memuji orang yang bisa berhenti sejenak sebelum berbicara. Karena dalam keheningan itu, justru ada kebijaksanaan yang paling sulit ditemukan. Bukan karena tidak bisa berkata-kata, tapi karena memilih untuk tidak merusak dengan kata. Banyak orang berpikir bahwa kata-kata yang menyakitkan hanya berasal dari kemarahan. Tapi lebih sering, luka itu datang dari ketidakjelasan. Misalnya, ketika kamu bilang enggak apa-apa, padahal jelas kamu terluka. Atau ketika kamu menjawab dengan senyum, padahal kamu merasa kecewa. Atau saat kamu memilih bercanda, karena kamu nggak tahu bagaimana cara mengungkapkan hal serius tanpa terlihat rapuh. Dalam beberapa budaya, komunikasi yang terlalu langsung dianggap tidak sopan. Kita dibesarkan untuk menjaga perasaan orang lain, untuk tidak menyakiti lewat kata. Tapi dalam praktiknya seringkali kita menyakiti, justru karena terlalu berusaha untuk tidak menyakiti. Kritik yang dibungkus candaan, kejujuran yang dimanipulasi lewat sindiran, atau keengganan untuk bilang tidak secara jujur, sehingga lawan bicara malah salah paham. Kita menyebut itu komunikasi halus, tapi sebenarnya itu bisa jadi bentuk penyangkalan. Dan penyangkalan dalam jangka panjang jauh lebih merusak daripada konfrontasi. Sekarang bayangkan ini. Kalau kamu hanya bisa mengucapkan 100 kata per hari, apa yang akan kamu pilih untuk dikatakan? Apakah kamu masih akan membuang waktumu untuk basa-basi yang tidak kamu maksud?
atau menyampaikan amarah dengan nada tinggi yang tidak akan kamu ingat 5 jam lagi. Atau kamu akan mulai memilih kata dengan niat yang lebih tulus. Banyak dari kita merasa cemas saat harus memulai percakapan penting. Padahal kita tahu, diam bukan solusi. Tapi kita ragu. Kalau aku jujur, apakah dia akan tersinggung? Kalau aku bilang semua yang aku rasakan, apa dia akan meninggalkanku? Kalau aku minta maaf, apakah itu cukup? Dan dalam keraguan itu, kita lebih memilih mundur. Lebih memilih menyimpan semuanya di kepala. Tapi kepala bukan tempat penyimpanan terbaik. Kepala menyimpan terlalu banyak. Dan tanpa pintu keluar yang sehat, semua itu akan menekan ke dalam. Ada satu cerita. Seorang pemimpin komunitas dihormati karena kebijaksanaannya. Tenang, kalem, dan dikenal punya kata-kata yang selalu menguatkan. Tapi satu hari, dalam kondisi lelah, ia melempar komentar sarkastik pada salah satu anggotanya. Bukan hinaan, bukan teriakan, hanya satu kalimat yang terdengar biasa saja bagi dirinya. Tapi ternyata, itu membekas. Dan dalam seminggu, hubungan yang sudah terjaga bertahun-tahun mulai retak. Komunitasnya diam, kepercayaan goyah. Pemimpin itu sadar, kadang kejujuran tanpa kebijaksanaan adalah keegoisan. Akhirnya, dia tidak hanya meminta maaf, tapi juga belajar menahan lidahnya, mengatur nadanya, dan menyampaikan maksudnya dengan ketenangan. Karena ia sadar, bukan isi pesannya yang salah, tapi caranya menyampaikannya. Dan begitulah, kadang kita menyangka sudah cukup berniat baik, padahal yang dibutuhkan bukan cuma niat, tapi juga cara. Kita sering berpikir, aku jujur kok, tinggal bilang aja. Tapi apakah kata-kata kita sudah cukup jernih? Atau malah membuat yang mendengar jadi bingung, defensif, atau merasa diserang? Kejelasan itu bukan cuma tentang isi, tapi juga niat, jeda, nada. Karena bahkan kebenaran, kalau disampaikan dengan cara yang salah, akan terdengar seperti serangan. Sekarang mari kita bicara dari sisi yang lebih dalam. Otak kita memproses kata-kata lewat kombinasi antara logika dan emosi. Dan ketika kita sedang marah, bagian logis itu dimatikan. Makanya saat kita bicara dalam keadaan emosional, yang keluar seringkali bukan kebenaran, tapi pelampiasan. Itu sebabnya, dalam stoikisme, kita diajarkan untuk berbicara hanya ketika kata-kata kita sudah melewati proses pengendapan. Bukan karena kita pengecut, tapi karena kita tahu, kata-kata itu bisa menyelamatkan atau menghancurkan. Dan orang yang paling sering dihancurkan oleh kata-katanya sendiri adalah yang terlalu cepat berbicara. Kalau kamu mulai merasa bahwa pembicaraanmu akhir-akhir ini terasa berat, melelahkan, atau membingungkan, coba mundur sebentar. Tanya ke diri sendiri, apakah aku berbicara untuk dipahami? Atau hanya untuk melampiaskan? Apakah aku berkata jujur? Atau hanya berkata apa yang ingin aku dengar sendiri? Karena dalam komunikasi, yang paling jujur bukan yang paling keras, tapi yang paling sadar akan maksudnya. Dan kita belum bicara tentang kekuatan diam, karena diam juga bagian dari komunikasi, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai ruang. Ruang untuk menyusun kata yang tidak akan kamu sesali, ruang untuk mendengarkan, ruang untuk memahami sebelum menghakimi. Kadang, satu kata yang diucapkan setelah diam panjang, lebih dalam dari 1000 kalimat spontan. Maka, belajar memilih kata bukan soal bicara lebih banyak, tapi bicara lebih jernih. Bukan untuk terlihat pintar, tapi agar maksud kita sampai. Bukan untuk memenangi debat, tapi untuk menjaga keutuhan hati yang sedang kita ajak bicara. Dan kalau kamu sedang dalam proses memperbaiki hubungan, mulailah dengan kata-kata paling sederhana. Kadang, maaf itu cukup. Kadang, aku ngerti lebih menyembuhkan dari aku benar. Tapi jangan jadikan kata-kata sebagai alat untuk memanipulasi. Karena saat kata-kata tidak lagi sesuai dengan maksudmu, itulah saat kepercayaan mulai hilang. Terakhir,
Jika kamu sedang bingung antara diam atau bicara, coba ingat ini. Jika niatmu jelas dan hatimu tenang, kemungkinan besar kata-katamu akan sampai. Tapi jika kamu masih gelisah, mungkin lebih baik tunggu sebentar. Karena kata-kata yang belum matang akan terasa mentah bagi siapapun yang mendengarnya. Dan kamu berhak memilih untuk bicara atau untuk menyusun ulang dulu niatmu sebelum membuka mulut. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Karena setelah hati, pikiran, dan ucapan, yang perlu kita kendalikan adalah cara kita memperlakukan uang. Dan sebelum kamu bereaksi negatif terhadap kata keuangan,